kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ada yang bertanya kenapa ke Masjidil Aqsa, salah satu hikmahnya adalah agar kita meyakini, menyadari bahwa sebenarnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah melanjutkan perjuangan dakwah yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah melanjutkan dakwah yang ada di Masjidil Aqsa. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi untuk mengingkari kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat karunia barokah kepada kita, terutama nikmat-nikmat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan. Ini 5 nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita yang harus kita syukuri dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara inilah kita bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga yaumil akhir.
Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini menurut kalender adalah tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab ini ada peristiwa spektakuler yang sangat luar biasa yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kejadian yang sangat luar biasa sehingga tidak ada satu orang pun yang mengulangi peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada banyak hal yang menarik hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang harus kita ambil pelajaran. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah kisahkan di dalam surat Al-Isra, surat urutan ke-17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pelajaran pertama yang harus kita ambil, pertama, kadang kita sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menuduh Allah Subhanahu wa taala kurang perhatian kepada kita. Kita merasa sudah beribadah maksimal, tapi kenapa permohonan permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang itu muncul. Nah, ketika Allah akan menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, Allah menggunakan lafaz subhanalladzi yang semakna dengan subhanallah, yang sering kita terjemahkan Maha Suci Allah. Maha Suci Allah atas segala kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Ini yang harus kita garis bawahi, harus kita tanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci dengan segala kemahaannya. Allah bisa melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Sehingga ketika akan membahas peristiwa yang spektakuler Isra Mi'raj, Allah seolah-olah menanamkan kepada umat Islam bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang menurut ukuran manusia itu peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak masuk akal logika manusia, maka Allah menanamkan bahwa bagi Allah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Bagi Allah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu perkara yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang remeh, mudah. Allah tinggal kun fayakun.
Sehingga Allah menekankan kepada kita, subhanalladzi, maha suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan yang sering muncul dari pikiran manusia. Bagi Allah sangat mudah sekali. Asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam beberapa waktu. Yang saat itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu sekitar 30 hari. Dengan kendaraan saat itu yang ada. Kalau sekarang dengan pesawat sekitar 2 jam lebih. Ini Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah hanya dalam beberapa saat saja. Dan bagi Allah ini sangat mudah. Bagi orang yang beriman, ini bagi Allah hal yang mudah. Maka ketika Abu Bakar Siddiq mendapatkan kabar dari sahabatnya, dimintai pendapat peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar Siddiq menjawab langsung, saya percaya. Bahkan jika melakukan jauh lebih besar daripada Isra Mi'raj pun, saya percaya. Maka gelar As-Siddiq nempel di dalam nama Abu Bakar. Tapi bagi Abu Jahal, peristiwa ini sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Inilah hadirin kaum muslimin rahimahullah, dua sikap orang beriman meyakini peristiwa Isra Mi'raj, tapi orang-orang kafir mengingkarinya. Tinggal posisi kita di mana? Apakah kita meyakini seperti Abu Bakar Siddiq atau mengingkari seperti Abu Jahal? Ini hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi pelajaran yang pertama adalah kita harus meluruskan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu subhanallah, maha suci Allah. Suci dengan kebesarannya, suci dari segala kekurangan-kekurangan. Maka mulai sejak saat ini jauhkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Yang terbaik untuk kita. Pelajaran yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setiap aktivitas hidup kita, setiap kegiatan kita harus dimulai dari masjid ke masjid. Masjid dalam arti bukan hanya sebuah gedung tempat ibadah sholat. Bukan hanya sebuah gedung di mana umat Islam sholat. Bukan hanya itu. Tetapi makna masjid yang dimaksud adalah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari tempat yang suci.
yang bersih, yang murni, menuju ke masjid lainnya. Maka luruskan niat kita ketika kita akan melakukan segala sesuatu. Luruskan niat. Karena kita akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Pelajaran yang ketiga. Kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ada yang bertanya kenapa ke Masjidil Aqsa? Salah satu hikmahnya adalah agar kita meyakini, menyadari bahwa sebenarnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah melanjutkan perjuangan dakwah yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah melanjutkan dakwah yang ada di Masjidil Aqsa. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi untuk mengingkari kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka nanti muncul di ayat keduanya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Setelah Allah menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Allah menekankan tentang Nabi Musa alaihissalam. Wa ataina Musal kitab. Kemudian kami berikan kepada Nabi Musa alaihissalam itu kitab Taurat. Jadi untuk menunjukkan bahwa kepada orang-orang Yahudi yang selalu mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu tidak punya dasar, tidak punya dalil. Karena sejatinya Nabi Muhammad meneruskan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Hanya karena Nabi Muhammad bukan berasal dari Bani Israel. Nabi Muhammad berasal dari Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Kemudian oleh Yahudi ditolak. Ini juga pelajaran bagi kita. Yang mungkin ada dalam benak pikiran kita. Membeda-bedakan. Ustadz ini asalnya dari sini. Ustadz itu asalnya dari situ. Sehingga hanya mengikuti pengajian ini. Dan ketika ustadz yang lain tidak hadir. Ini mirip karakter orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Kenapa orang Yahudi mengimani Nabi Musa, mengingkari Nabi Muhammad SAW? Itu hanya karena beda asal usul. Nah, karakter Yahudi seperti ini yang membeda-bedakan para ulama, para kiai, para ustadz, hanya karena berbeda daerah, berbeda bangsa. Hati-hati, model ini model karakter Yahudi. Siapapun orangnya yang menyampaikan Al-Quran, siapapun yang menyampaikan hadis Rasul, dari bangsa apapun, kita wajib mengikutinya. Selama itu yang disampaikan adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Dari peristiwa Isra Mi'raj ini minimal 3 pelajaran ini yang perlu kita tanamkan. Yang pertama, mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Suci. Allah bisa berbuat apa saja, bahkan bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada peristiwa Isra Mi'raj pun, jika Allah menghendaki, itu hal yang kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan muncul suudzon, buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mari tanamkan kebiasaan hidup kita dari masjid ke masjid, dari niat yang suci menuju kegiatan yang suci, yang dibenarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan mengikuti karakter orang-orang Yahudi yang membeda-bedakan seseorang hanya karena asal-usul daerah, asal-usul suku, asal-usul bangsa. Di kita adalah innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap orang-orang beriman itu adalah saudara dari manapun asalnya. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tanamkan 3 pelajaran ini ke dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.